Yohanes 3, 9, 10 1 Yohanes 3, 9, 10 Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia, ia tidak dapat berada dalam dosa, karena ia lahir dari Allah. Dengan cara ini kita mengetahui siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis. Barang siapa tidak melakukan apa yang benar, bukan berasal dari Allah, dan juga yang tidak mencintai saudaranya. 1 Yohanes 3, 9, 10 Beberapa dukungan Alkitab untuk pandangan garansi saya. Perhatikan bahwa regenerasi dan daya jaminan didasarkan pada kinerja berkelanjutan. 1 Yohanes pukul 2:19 Mereka keluar dari kita, tetapi sebenarnya bukan milik kita. Karena jika mereka milik kita, mereka akan tetap bersama kita, tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka milik kita. Mendukung doktrin ketekunan orang suci, indikasi keselamatan lainnya dari 1 Yohanes 2, 3 Jika kita menuruti perintahnya, maka kita akan tahu bahwa kita mengenal dia. 1 Yohanes pukul 2:10 Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada batu sandungan. 1 Yohanes pukul 2:17 Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pukul 2:23 Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes pukul 2:29 Setiap orang yang melakukan kebenaran, lahir dari dia. 1 Yohanes 3:3 Setiap orang yang memiliki pengharapan ini di dalam dia, menyucikan dirinya seperti dia murni. 1 Yohanes 3:6 Barang siapa tinggal di dalam dia, ia tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3:7 Barang siapa melakukan kebenaran, ia adalah kebenaran, sama seperti ia adalah orang benar. 1 Yohanes 3:9 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. 1 Yohanes pukul 3:14 Kita tahu, bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup, karena kita mengasihi saudara-saudara. 1 Yohanes 3:18, 19 Marilah kita mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran, dengan demikian kita tahu, bahwa kita berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 4:6 Barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kita. 1 Yohanes 4:7 Setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes pukul 4:12 Jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam kita. 1 Yohanes pukul 4:13 Dengan demikian kita tahu, bahwa kita tinggal di dalam Dia, dan Dia adalah kita, karena Dia telah mengaruniakan kepada kita dari roh-Nya. 1 Yohanes pukul 4:15 Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap di dalam dia, dan ia tetap di dalam Allah. 1 Yohanes 5:1 Barang siapa percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. 1 Yohanes 5:2 Dengan demikian kita tahu, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, jika kita mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintah-Nya. 1 Yohanes 5:4 Dia yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes pukul 5:18 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Gelar garansi berbeda dengan doktrin keamanan abadi yang bersifat mutlak. Jaminan keselamatan itu relatif terhadap sejauh mana seseorang berperilaku sebagai anak Tuhan yang seharusnya. Artinya, sementara orang dapat mengatakan sekali diselamatkan, selalu diselamatkan, apakah sekali diselamatkan terjadi dipertanyakan, yang kepastiannya relatif terhadap bukti dalam kehidupan orang yang telah diselamatkan. Buktinya mencakup baik pelaksanaan iman seseorang dan dampak regenerasi, dilahirkan dari Allah, terhadap gaya hidup, sikap, dan kualitas karakter seseorang. Contoh, 1 Tesalonika 3 Kami selalu mengingat di hadapan Allah dan Bapa kita pekerjaanmu yang dihasilkan oleh iman, pekerjaanmu yang dimotivasi oleh kasih dan ketekunanmu yang diilhami oleh pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 4 Sebab kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. 1 Tesalonika 5 Karena Injil kami tidak datang kepada Anda hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kuasa, dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan yang dalam. Kamu tahu bagaimana kami hidup di antara kamu karena kamu. 1 Tesalonika 6 Kamu telah menjadi peniru kami dan peniru Tuhan, meskipun menderita berat, Anda menyambut pesan itu dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 7 Dan kamu menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. 1 Tesalonika 8 Pesan Tuhan bergema dari Anda tidak hanya di Makedonia dan Akhaya, iman Anda kepada Tuhan menjadi dikenal jauh dan luas.
Jadi kita tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu, 1 Tesalonika 9 karena mereka sendiri menceritakan penerimaan seperti apa yang Anda berikan kepada kami. Mereka menceritakan bagaimana Anda berpaling kepada Allah dari berhala untuk melayani Allah yang hidup dan benar, 1 Tesalonika 10 dan untuk menunggu anaknya dari surga, yang dibangkitkan dari kematian, Yesus, yang membebaskan kita dari murka yang akan datang. Sementara saya secara logis mengatakan bahwa jaminan itu relatif, itu tidak berarti Anda tidak dapat memastikan bahwa mereka, atau, dalam hal ini, orang Tesalonika, diselamatkan. Bahkan, ayat 4, kami tahu, tampaknya mengungkapkan kepastian yang lengkap. Dalam bahasa Yunani, untuk mengetahui, di sini adalah dalam bentuk sempurna, seringkali terjemahan bahasa Inggris tidak membawa nuansa seperti itu. The Online Bible Greek Lexicon mengatakan bahwa perfect tense adalah menggambarkan suatu tindakan yang terlihat telah selesai di masa lalu, sekali dan untuk semua, tidak perlu diulang. Akibatnya, jenis bukti yang disebutkan di atas harus menimbulkan keyakinan, bahkan kepastian, status keselamatan seseorang atau, dalam hal ini, status keselamatan orang lain. Demikian pula, ada perilaku yang dapat menimbulkan keyakinan, bahkan kepastian, bahwa Anda tidak diselamatkan. Contoh, 1 Korintus 6, 9, 10, tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau rakus, atau pemabuk, atau fitnah. Penipu juga tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dan sekali lagi, untuk mengetahui, ada dalam bentuk kata sempurna Yunani. Sebuah peristiwa dalam Kisah Para Rasul 15 juga disebutkan dalam Galatia 2, ketika Paulus pergi ke gereja di Yerusalem untuk menangani masalah orang-orang yang datang dari gereja itu dan memberitakan Injil palsu kepada orang-orang Galatia, ia menemukan orang-orang dalam kepemimpinan yang mempromosikan bid'ah dan berkata dari mereka, masalah ini muncul karena beberapa saudara palsu menyusup ke barisan kita untuk memata-matai kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus dan menjadikan kita budak. Demikian juga, dalam 1 Yohanes, kita diajarkan untuk mengidentifikasi saudara palsu. Tetapi, sekali lagi, tingkat di mana seseorang berperilaku sebagai anak Tuhan adalah sejauh mana seseorang dapat yakin akan status keselamatan dirinya sendiri atau orang lain, dan demikian pula, sejauh seseorang tidak berperilaku sebagai anak Tuhan, Anda dapat pastikan bahwa itu tidak disimpan. Yesus berkata, jika Anda adalah anak-anak Abraham, maka Anda akan melakukan hal-hal yang dilakukan Abraham. Jadi, Anda bertekad untuk membunuh saya, seorang pria yang mengatakan kepada Anda kebenaran yang saya dengar dari Tuhan. Abraham tidak melakukan hal-hal ini, hal-hal yang dilakukan ayahmu sendiri. Kami bukan anak haram, protes mereka. Satu-satunya Bapa yang kita miliki adalah Tuhan sendiri. Yesus berkata kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Aku tidak datang sendiri, tetapi Dia mengutus aku. Mengapa bahasaku tidak jelas bagimu? Karena kamu tidak dapat mendengar apa yang saya katakan, kamu adalah milik ayahmu, iblis, dan kamu ingin memenuhi keinginan ayahmu, dia adalah seorang pembunuh sejak awal, tidak berpegang teguh pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Ketika dia berbohong, berbicaralah dalam bahasa ibunya, karena dia adalah pembohong dan bapa kebohongan. Yohanes 8:39-44.